Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa di program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Apa kabarnya Anda pada saat ini? Doa kami Anda dalam keadaan sukacita dan berkemenangan karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kalau Anda adalah penonton setia dari siaran ini, karena saya percaya bahwa setiap episode yang ditayangkan berisi pembahasan-pembahasan yang sangat memberkati kita sekalian. Untuk itu, teruslah setia untuk mendengarkan setiap berkat yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Esra Soru. Dan jangan lupa terus kirimkan komentar, pertanyaan, dan saran Anda seputar episode yang dibahas, dan kami akan selalu berupaya untuk menjawab setiap SMS Anda. Dan untuk itu hari ini kita masih dalam rangkaian pembahasan mengenai kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Dan tentunya sekali lagi pasti akan memberkati kita semua. Kita akan segera menerima berkat Tuhan melalui hambanya Pendeta Esra Soru. Baik saudara sekalian, seperti dikatakan tadi, kita masih sedang ada pada pembahasan soal kematian Yesus yang menebus kita. Nah, di awal pembahasan ini saya sudah katakan bahwa kematian Kristus atau penderitaan Kristus itu adalah bersifat mengganti. Harusnya manusia berdosa yang mengalaminya, tapi Kristus menggantikan kita untuk menerima hukuman Allah atas orang berdosa. Dan bahwa Kristus adalah pengganti kita, itu sudah ditunjukkan lewat beberapa fakta. Yang pertama adalah ada ayat kitab suci yang menyatakan secara eksplisit demikian. Misalnya Yesaya 53 ayat 4 hingga ayat yang ke-6, juga 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Lalu yang kedua adalah fakta bahwa Kristus itu tidak berdosa. Bahwa dia tidak berdosa itu menunjukkan bahwa penderitaannya itu bukan karena salahnya dia, tapi karena menggantikan kita atau menanggung kesalahan atau hukuman kita. Yang ketiga adalah jenis hukuman yang dia terima, yakni penyaliban, itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan bersifat menggantikan, karena digantung adalah hukuman untuk orang terkutuk, tapi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau dia mengalami itu karena kita orang terkutuk, makanya dia harus mati dengan cara terkutuk. Yang keempat adalah dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dalam episode sebelumnya saya sudah jelaskan tentang penderitaan dia pada saat di Getsemani, lalu saat dicambuk, lalu dalam perjalanan menuju Golgota, lalu di puncak Golgota dia mengalami penderitaan penyaliban yang hebat. Dan sekarang saya akan melanjutkan lagi ya, bukti-bukti bahwa Yesus mengalami penderitaan atau kematian itu bersifat menggantikan. Dan sekarang kita akan mulai dengan melihat fakta-fakta di atas salib. Tadi kita sudah bahas hanya soal pemakuan kaki, tangan, dan dia bernafas, itu semua penderitaan. Tapi ada hal lain lagi yang kita bahas, dan ini yang kelima adalah bahwa Kristus di atas kayu salib, dia menolak untuk minum anggur yang diberikan kepada dia. Ya. Coba kita melihat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-34. Dibacakan Matius 27, 34. Matius 27 ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Jadi waktu Yesus di atas salib ini sementara tergantung menderita, orang memberi dia minum anggur bercampur empedu. Apa ini? Ya. Mayoritas penafsir mengatakan bahwa minuman yang diberikan kepada Yesus ini adalah minuman yang bersifat bius. Ya. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Dan itu bukan hanya diberikan pada Yesus, tapi rata-rata orang-orang yang disalibkan oleh orang-orang Romawi itu diberikan minuman seperti itu, sehingga agak berkurang rasa sakitnya, atau dia tidak terlalu merasakan sakit sebagaimana yang seharusnya. Saudara pernah lihat orang mabuk? Ya. Jalan sembarang saja, tabrak tembok pun tetap senyum-senyum saja ya. Nah, bisa-bisa jalan, pokoknya tidak takut sama sekali, seolah-olah tidak sakit, karena berada di bawah pengaruh
alkohol itu. Nah, kesakitan juga itu bisa dikurangi dengan memberikan suatu minuman yang bersifat bius. Makanya orang kalau ada operasi dipakai obat bius supaya tidak sakit. Nah, tradisi mengatakan bahwa minuman ini diberikan oleh perempuan-perempuan Yerusalem sebagai tindakan belas kasihan kepada yang disalib. Kasihan loh yang disalib ini. Nah, rasa kasihan mereka diwujudkan melalui pemberian anggur bius ini. Dalam tafsirannya soal Matius 27 ayat 34 ini, Adam Clark mengatakan, anggur dicampur dengan mur diberikan kepada penjahat-penjahat di tempat eksekusi untuk memabukkan mereka dan membuat mereka kurang merasa sakit. Dalam Wycliffe Bible Commentary, tujuan atau maksud dari minuman pembius ini adalah untuk mematikan rasa sakit. Jadi itu memang tujuannya untuk itu. Dan saudara, dalam ayat yang dibaca tadi, apa yang terjadi setelah diberikan? Tidak mau meminum. Setelah ia mengecapnya, Ia tidak mau meminumnya. ia tidak mau meminumnya. Apa fungsi anggur ini? Mengurangi rasa sakit. Waktu diberi Yesus dan Yesus tahu bahwa oh ini anggur untuk mengurangi rasa sakit, Yesus tidak mau meminum. Itu berarti bahwa Yesus sebenarnya menolak untuk mengurangi rasa sakitnya. Dia tidak mau rasa sakitnya berkurang gara-gara minum anggur ini. Ya. Ini menarik sekali, saudara, bahwa dia tidak mau berkurang rasa sakit. Albert Barnes mengatakan begini, dikatakan bahwa efek dari minuman ini adalah untuk membius perasaan. Itu sering diberikan kepada orang yang disalibkan untuk membuat mereka tidak merasakan rasa sakit dari kematian. Tuhan kita mengetahui hal ini pada waktu dia telah mencicipinya, menolak untuk meminumnya. Dia tidak mau menumpulkan rasa sakit dari kematian. Dia memilih untuk meminum cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Dia datang untuk menderita. Kesedihan atau penderitaannya perlu untuk pekerjaan penebusan. Dan dia menyerahkan dirinya sendiri untuk menderita yang tidak dikurangi dari salib. Penafsir lain namanya E.T. Robertson, dia bilang, Yesus ingin meminum seluruh cawan dari tangan Bapanya. Lalu E.T. Robertson memberikan Yohanes 18 ayat 11 sebagai referensi. Coba baca Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Cawan apa ini? Cawan murka Allah. Tadi saya sudah gambarkan sebelum episode sebelumnya bahwa di Getsemani Yesus merasa takut luar biasa. Kenapa? Karena dia akan menanggung murka Allah, tsunami murka Allah. Dan gambarannya seolah-olah murka Allah itu semacam minuman dan diberikan dalam cawan, ini isinya murka Allah. Jadi kalau siapa meminum cawan ini sama dengan menerima murka Allah. Menolak cawan ini sama dengan menolak murka Allah. Ya. Makanya Yesus bilang, jikalau boleh cawan ini lalu, tapi kalau tidak, aku harus meminum, jadilah kehendakmu. Minum cawan murka Allah ini sama dengan terima murkanya Allah. Nah, di sini Yesus berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Berarti dia harus menanggung semua murka Allah. Mengalami kesakitan yang hebat. Kalau sekarang dia minum anggur bius ini sehingga rasa sakitnya berkurang, artinya dia tidak minum keseluruhan cawan ini. Ya. Yesus tidak mau rasa sakitnya berkurang atau rasa menderitanya berkurang. Ini aneh, saudara ya. Siapa di antara saudara yang tidak mau rasa sakit berkurang? Kalau pergi ke dokter gigi, ya, mau cabut lalu dikasih bius, dok, gak usah lah, biar gini aja lah, gitu. Mau dibedah oleh dokter, dikasih bius, gak usah lah,
yang biasa-biasa aja lah. Gitu. Biarpun kita orang percaya dan yakin mati masuk surga, ya, nggak takut mati, tapi siapa yang nggak takut sakit? Maka kita sedapat mungkin, kalau ada jalan untuk mengurangi rasa sakit, kita akan pilih. Tapi Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa seperti yang sudah saya gambarkan. Anehnya ditawari bius untuk mengurangi, kok nolak. Ya, pertanyaan kita, kenapa Yesus nolak rasa sakitnya dikurangi? Jawabannya adalah karena dia sadar yang sedang dia tanggung ini adalah murka Allah atau hukuman Allah atas dosa seluruh manusia. Dia sedang minum seluruh cawan murka Allah. Kalau rasa sakitnya dikurangi, maka dia minumnya nggak habis. Minum sampai sini aja, sisa sedikit. Ya, sisa sedikit. Kalau seandainya Yesus minum anggur bius itu, kalau nggak minum, maka dia menanggung hukuman kita 100%. Kalau dia minum, katakanlah minum dikit, ya, rasa sakitnya berkurang, sehingga rasa sakitnya berkurang menjadi tinggal 90%. Ya, 10%-nya gara-gara bios itu dikurangi. Maka dia cuma menanggung 90% hukuman dosa manusia. Kalau Yesus cuma menanggung 90% dosa kita, maka sisa 10 siapa yang tanggung? Kalau saya berutang kepada Anda 1 juta, saya hutang 1 juta, datang Bapak mau bantu saya bayar 900.000, hutang sudah selesai? Belum, masih sisa 100.000. Sudah dibayar 900.000, sisa 100.000-nya siapa yang harus bayar? Saya lah. Maka saya tidak bebas sempurna dari hutang. Walaupun sedikit, hanya 100.000, saya tetap harus bayar. Kalau Yesus menanggung hukuman dosa kita 90%, kurang 10 gara-gara anggur bius ini, maka yang tanggung 10%-nya siapa? Kita. Saudara dan saya. Nah saudara, hal ini membawa kita pada 2 hal yang perlu kita pikirkan. Coba pikirkan, 10% dari dosa saudara itu berapa banyak? 10% saja. Ya. Kalau saudara rasa diri sebagai orang baik, orang suci lah, atau walaupun nggak suci sempurna, tapi saya nih orang yang luar biasa baik. Kalau saudara anggap seperti itu, saudara orang tidak mengerti firman Tuhan. Karena bahkan firman Tuhan mengatakan, Roma 3 ayat 10-12, tidak ada orang baik. Semua orang telah berbuat dosa. Yesaya 64 ayat 6 itu, segala kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Segala kesalahan kita seperti kain kotor. Kalau saudara pelajari teks itu baik-baik, Yesaya 64 ayat 6, kain kotornya bukan kain pel. Ya, kain kotor itu adalah kain pembalut wanita waktu datang bulan pada zaman dulu. Itu kain yang dimaksudkan. Jadi segala kesalahan kamu itu seperti kain pembalut wanita zaman dulu. Itulah cara Allah menilai kebaikan kita. Maka kalau kita rasa diri orang baik karena banyak berbuat baik, saudara tidak mengerti firman Tuhan. Kita ini banyak sekali dosanya. Itulah sebabnya di awal-awal program kita ini kita mengupas banyak hal soal dosa. Kita membahas 10 hukum dari hukum 1 sampai hukum 10, menghabiskan banyak episode untuk membahas, tujuannya satu saja, supaya menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Dari hukum pertama, berapa banyak dosa kita. Hukum kedua, berapa banyak dosa. Hukum ketiga, 4, kelima. Makanya dalam pembahasan 10 hukum, saya bicara panjang lebar, menunjukkan contoh-contoh pelanggaran dari setiap hukum. Tujuannya, supaya kita sadar, kita ini bukan seperti kertas putih. Kita ini bukan kertas putih yang ada bintik-bintik hitam.
kita bukan kertas hitam yang ada bintik-bintik putih. Kita betul-betul hitam legam di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita sadar hidup kita ini penuh dengan dosa. Saudara, memang hukum dunia ini, kalau hukum orang ini kan hanya berdasarkan apa yang dibuat. Waktu saya bahas episode tentang jenis-jenis dosa, ya, klasifikasi dosa saya bahas banyak. Ada dosa sengaja, ada dosa tidak sengaja, ya, ada dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan, dan sebagainya. Hakim dunia tidak bisa menghakimi atau menghukum dosa yang ada di dalam pikiran. Kalau Bapak duduk-duduk di sana, ya, nganggur, tahu-tahu ada cewek lewat, tangkap ceweknya, perkosa ceweknya, dilaporkan ke polisi, ditangkap, dihakimi, masuk penjara. Wajar. Tapi kalau Bapak duduk di sana, ada cewek lewat, gak usah bikin apa-apa, gak usah tangkap dia, gak usah perkosa dia, cukup duduk merenung. Kalau gua tangkap dia, kalau gua perkosa dia, wah, kira-kira bisa ditangkap polisi? Bisa dihakimi, dipenjarakan? Gak bisa, kenapa? Saya gak lakukan kok. Saya cuma membayangkan, merenungkan, tapi itu cuma di otak saya, di pikiran saya. Polisi, hakim tidak bisa menghakimi di situ, sampai situ. Tapi Tuhan melihat itu. Maka itu dosa. Makanya dibilang ya, Matius pasal 5, barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkan dalam hatinya, dia sudah berzina. Menginginkannya, dia sudah berzina. Itu bukan cuma sekedar lihat perempuan lalu suka lalu jadi dosa, tidak, sudah berzina. Maksudnya lah, terjemahan lama bilang, barang siapa melihat seorang perempuan dan bergerak syahwatnya, dia berzina dalam hati. Terjemahan Indonesia sehari-hari, barang siapa melihat seorang perempuan dengan nafsu birahi, dia sudah berzina dalam hati. Jadi, yang di dalam hati pun dihitung atau dinilai oleh Tuhan. Motivasi. Saudara boleh rajin pelayanan, bagus. Tapi motivasinya miring, itu dosa. Kasih persembahan bagus, tapi kasih persembahannya karena motivasi salah, itu dosa. Banyak orang melayani Tuhan, tapi motivasinya salah. Ada yang motivasinya hanya cari duit saja. Ya. Soalnya pelayanan, bahkan ada pendeta-pendeta tertentu pasang tarif. Sekali ngundang khotbah itu berapa juta, harus disetujui sebelumnya. Gara-gara Pijar TV disiarkan sampai mana-mana, saya lalu dikenal sampai di berbagai macam pelosok. Gara-gara dikenal berbagai macam pelosok, lalu banyak orang minta saya pelayanan, termasuk dari Papua. Lalu satu pendeta Papua hubungi saya, Pak Esra, kira-kira orang sekelas Bapak ini, kalau kami mau ngundang bayarnya berapa? Saya jawab, astagfirullah Pak. Semua yang didapat ini anugerah dari Tuhan. Saya bukan tipe pendeta yang minta bayar. Ya. Berkat Tuhan dari Tuhan. Bapak ada mau kasih itu berkat bagi saya. Saya melayani bukan cari berkat. Tapi karena saya sudah diberkati, saya melayani. Kalau Tuhan masih mau kasih bonus, ada berkat dari situ, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ada apa-apa. Pak Esra mesti tidur di hotel. Enggak. Saya pelayanan sampai kampung-kampung, di hutan-hutan, di kayu-kayu itu tidur. Ya. Melayani di kampung-kampung itu kita tidak pergi berhari-hari. Apalagi satu tempat di NTT sana itu, wah, itu untuk pergi ke sana itu mesti melewati sungai itu puluhan. Nggak ada jalan raya. Jalan raya hanya stop di sungai. Kalau sungainya kering, kita jalan. Mobil masuk lewat sungai. Tapi musim hujan, mesti tunggu banjirnya reda dulu. Tidur 2-3 hari dulu di pinggir sungai itu. Sudah. Kalau motor gampang. Orang pikul. Jadi ada orang bikin sewa, ya, jasa angkat motor. Ya, ikat tali bawah. Tapi kalau mobil siapa mau angkat? Jadi yang dengan mobil, tidur dulu 2-3 hari. Airnya surut, baru nyebrang. Pelayanan seperti itu mau tidur di mana coba? Hotel. Hotel apa? Di hutan. Tidur di kayu, tidur apa? Taruh batu, pokoknya tidur. Ya. Tapi banyak orang melayani sekarang hanya demi kepentingan duit. Ada perampok di India. Masuk
ngerampok. Ketahuan, satu kampung kejar dia, dia lari. Dikejar pakai batu, kayu dan sebagainya, lalu dia lari ke hutan. Ya, pada waktu dia sementara lari ke hutan, dia lihat, ada orang suci bertapa di bawah ini. Orang India sangat menghormati para pertapa, dianggap suci. Lalu akhirnya muncul ide, dia lari masuk lebih dalam ke hutan, dia lihat ada pohon besar, langsung bersila duduk seperti orang suci. Orang-orang kejar perampok, cari-cari, lihat dia, tapi lagi bertapa, orang suci. Mereka lupa perampoknya. Orang India percaya mau dapat berkat dari para pertapa itu, mereka harus memberi kepada dia. Maka mereka, wah ada orang suci, bawa nasi goreng, minta berkat. Dia terima nasi gorengnya, kasih berkat. Orang bawa mie goreng, bawa ayam lalapan, dia berkat. Sementara orang bawa berkat, pencuri ini hanya bertapa dan kasih-kasih berkat. Setelah dia terima banyak berkat, dia bilang begini, kalau tahu begini, ngapain repot-repot merampok? Gua bisa makan dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini. Dan banyak pendeta model seperti itu. Kerjanya hanya berkati-berkati, tipu orang. Yang penting makan tiap bulan. Ya kan? Ngapain repot-repot bikin khotbah? Nggak usah. Cari aja di Google, selesai. Baca aja, kasih mereka 5 menit, 10 menit. Yang penting tiap bulan gajian. Melayani, bagus. Motivasi melayaninya miring, dosa. Ada orang melayani juga, bukan cari duit. Satu hari, di dermaga, karena air laut surut, kapal nggak bisa nyandar persis dermaga. Agak jauh. Untuk bisa penumpang turun, terpaksa hanya dikasih satu batang, satu papan. Dari ujung kapal ke ujung dermaga. Ini salah-salah jalan bisa jatuhin. Turun. Lolos, satu lagi. Lalu giliran seorang ibu bawa anak. Kaget tahu-tahu anaknya jatuh masuk laut. Langsung ibu ini nangis, tolong, tolong anak saya, tolong, tolong, tolong. Yang lain semua orang datang nonton. Aduh, siapa berani lompat? Tidak ada yang berani. Nolong, nolong. Gak ada. Sementara begitu dia tolong-tolong sudah nangis-nangis. Tiba-tiba, piu, satu orang masuk. Begitu satu orang masuk, langsung dia ambil anaknya tuh. Pegang anak sini, berenang, lolos keluar. Akhirnya semua orang tepuk tangan. Wah, pahlawan. Bapak, kenapa bapak kok berani begitu? Dia bilang, bapak kenapa bapak berani? Diam kami. Saya sekarang mau tanya pada semua. Tadi siapa yang dorong saya masuk laut? Rupanya bukan dia memang mau nolong. Dia nggak ada niat nolong. Niatnya cuma nonton, tapi gara-gara orang dorong ya sudah sekalianlah masuk, sekalian nyelamatkan, ya kan? Banyak orang nggak suka melayani, hanya karena didorong-dorong lah, ya sudahlah melayani lah. Ini pendeta tiap hari dorong terus, ini Pak Esra tiap hari dorong, ini dorong terus, ya sudah terpaksa melayani. Saudara melayani dengan terpaksa, melayani bagus. Tapi motivasimu terpaksa, saudara dosa. Rajin gereja, kebaktian, rajin terus. Kenapa? Karena ada cewek. Begitu cewek mulai putus hubungan dengan Tuhan juga. Saudara rajin kebaktian baik, tapi motivasi salah, dosa. Nah kalau Tuhan itu nilai dosanya, pikiran, perkataan, perbuatan, hati, motivasi semua. Kalau dinilai, saudara kira saudara orang baik. Saudara orang berdosa. Kalau hitung semua, ambil 10% dari dosamu. Berapa? Wih, 10% saja banyaknya minta ampun. Ya, kalau saudara punya dosa ternyata 1 juta dosa, 10%-nya 100.000. Dan saya ulang lagi apa yang saya katakan. Syarat masuk neraka, dosa berapa? 1. 1 dosa saja, saudara masuk neraka. Kalau 10%-nya 100.000 dosa, saudara nggak akan lolos juga. Jadi saudara bayangkan, seandainya Yesus mau minum anggur ini, rasa sakitnya berkurang 10%, dia cuma tanggung 10%, dan kita tanggung sendiri sisa 10%-nya, nggak ada kita bisa bebas. Jadi hari itu adalah hari yang sangat menentukan.
seandainya dia mau minum, seluruh manusia dari Adam sampai yang terakhir masuk neraka semua. Tapi puji Tuhan, hari itu dia menolak minuman itu. Karena dia menolak minuman itu, maka dia betul-betul menanggung semuanya. Dia menanggung semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa dia konsisten. Karena apa? Karena dalam Matius pasal 26, 39 sampai dan 42 dibilang, maka dia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kali berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan itu dia lakukan konsisten. Gara-gara dia tidak minum, berapa banyak dosa yang dia bereskan? 100%. Semua dosa kita. Semua. Coba baca Kisah 13 ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Pembebasan dari Segala dosa. segala dosa. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Mengampuni berapa banyak pelanggaran? Segala. Segala pelanggaran. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada segala dosa, segala kejahatan. Ya. Nah, maka saudara, waktu Kristus memikul dosa kita atau menebus dosa kita, Dia melakukan segala dosa, segala pelanggaran, segala kejahatan. Apa artinya segala? Segala artinya semua, seluruhnya, tidak ada sisa. Lahir tahun berapa? 91, Pak. 1991. Hari ini 2018. Rencana mati kapan? Ya, andai kata Tuhan kasih matinya 2040. Di 2018 ini, saudara terima Yesus. Dari tahun 91 sampai 2018 ini dosa saudara banyak sekali. Entah berapa ribu juta dosa di sini. Dan semua, segalanya selesai. Tapi ini 2018. Besok masih 2019. Sampai 2040. Kira-kira bisa ada dosa di sini? Mustahil nggak ada dosa. Nanti sudah masuk surga baru tidak berdosa. Tapi ini masih panjang ini. Makin umur panjang, makin banyak dosa itu. Bagaimana dengan dosa saya di 2019, 2020, 2021 dan seterusnya? Kalau ini tidak dia bayar, cuma bayar yang lalu, belum atau bukan segala. Pertanyaannya, apakah Yesus nanti kira-kira tahun 2019 bisa berdosa? Bisa ya. Apakah Yesus waktu mati di kayu salib tahu bahwa Anda akan berdosa di 2019? Tahu. Karena dia tahu, maka dia waktu bayar sekalian dengan yang nanti. Maka dia mulai bayar dosa saudara mulai awal dosa pertama tahun 91 hingga dosa terakhir sebelum jadi almarhum. Maka segala dosa kita dia tanggung. Berapa yang Anda tanggung? Tidak ada. Kalau begitu, mati masuk neraka atau surga? Surga. Kalau masuk neraka, dosa mana yang membuat Anda masuk neraka? Kalau masih ada dosa yang membuat Anda masuk neraka, berarti Kristus tidak bayar semua. Tapi kalau Kristus bayar semua, Anda tidak bayar apa-apa lagi. Kalau Anda tidak bayar apa-apa lagi, mati kapanpun,
mati dimanapun, mati bagaimanapun, telah meninggal dunia dengan tenang. Bapak ini mau telah meninggal dunia dengan tenang. Ada orang meninggal dunia dengan tenang, ada orang meninggal dunia dengan meronta-ronta, kena aliran listrik, ya kan? Mati, mati. Itu namanya meninggal dunia dengan meronta-ronta. Mau meninggal dunia dengan tenang atau meronta-ronta, Anda tahu tidak ada satu dosa lagi yang Anda bayar sendiri. Segala dosa dibayar Kristus. Maka orang yang percaya pada Kristus sungguh-sungguh tahu dia tidak mungkin masuk neraka. Maka dia tidak takut. Mati bukan lagi ketakutan. Mati itu keuntungan. Itu yang Paulus bilang. Kalau hidup untuk Kristus, mati itu keuntungan. Ya. Maka Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Orang dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena hukuman semua sudah ditanggung oleh Kristus. Tapi muncul pertanyaan, Pak Isra, kalau begitu saya berdosa di sini-sini juga, berarti Yesus sudah bayar? Oh sudah, wah enak dong. Kalau begitu ayo, dosa-dosa saja, toh sudah dibayar. Ya kan? Kalau kamu sadar bahwa kamu mesti masuk neraka dan Yesus sudah bayar, mana mungkin ada pikiranmu seperti ini, mau sengaja berbuat dosa. Kalau kamu betul-betul percaya niat hatimu bukan untuk berdosa, niat hatimu untuk taat. Biarpun niat hatimu untuk taat, tapi kamu masih bisa jatuh. Dosa bisa kamu buat di sini, tapi itu tidak membuat kamu tenang dalam hidupmu. Pernah lihat ayam masuk air? Pernah lihat bebek masuk air? Apa bedanya kalau ayam masuk air dengan bebek masuk air? Bebek berenang, Pak. Kalau ayam jatuh di air, pasti otomatis usaha keluar. Kalau bebek jatuh ke air, nikmati dia, enak ya, klik 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 klik. Saudara itu ayam atau bebek? Ayam. Kalau saudara orang percaya sungguh-sungguh, saudara bisa jatuh dalam dosa, tapi saudara pasti akan berjuang keluar. Dosa tidak membuat saudara tenang dan menikmatinya. Ya, sama seperti Daud pernah berzina, tapi dia bilang sepanjang dia belum mengaku, wah tanganmu menekan aku dengan berat, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Lagi pula sekarang saya tanya, kalau saya berdosa di sini, Tuhan bisa hukum saya? Bisa enggak? Kenapa Tuhan hukum saya? Kan sudah dihukum pada Kristus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus. Maka dosa kita di sini setelah kita percaya tidak akan dihukum. Kok enak ya? Memang. Karena sudah dihukum oleh Kristus. Tapi kalau kamu di sini berdosa tidak bertobat, kamu memang tidak dihukum, tapi kamu dihajar. Harus beda antara hukuman dosa dengan hajaran karena dosa. Maka Wahyu pasal 3:19 itu mengatakan, ya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Hukuman tidak, tapi hajaran itu berat. Dan kalau kamu tidak bertobat dari dosa-dosamu, Tuhan hajar kamu, bisa bengkok-bengkok. Ya, karena itu jangan main-main dengan dosa. Ya, selalu berjuang untuk taat pada Tuhan. Tapi kalau kamu jatuh di sini, kamu harus sadar, sudah tersedia pengampunan. Coba bacakan 1 Yohanes 2, ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Oke, supaya kamu jangan berdosa. Karena itu jangan sembarang buat dosa. Ada larangan, jangan berdosa. Terus? Namun jika seorang berbuat dosa, kita nggak boleh sembarang berdosa. Tapi kan namanya juga di dunia ini kadang-kadang kita ternyata jatuh juga. Kalau kita berdosa, apa yang terjadi? kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ingat, kalau kamu tidak boleh berdosa, tapi kalau kamu dosa, ingat, kamu punya pengantara, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Untuk berapa banyak dosa? Dan bukan untuk dosa kita saja. Nah, dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. segala dosa, cukup. Kamu tidak boleh berdosa. Tapi kalau kamu berdosa, ingatlah, kamu sudah punya Yesus Kristus. Dia adalah pendamaian untuk segala dosamu, termasuk dosa yang ini nih.
Kalau begitu, tidak ada satu orang pun yang percaya Kristus bisa binasa. Kalau ada yang binasa, dia mungkin Kristenan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh percaya Yesus, dia tidak mungkin binasa, dia pasti selamat. Karena itu saudara yang mendengar siaran ini, bukankah itu anugerah yang besar, suatu kepastian keselamatan? Kalau saudara percaya Yesus, kapan mati, saudara pasti selamat. Kematian bukan hal yang menakutkan. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak mungkin diselamatkan. Pertimbangkan itu saudaraku. Karena tiap saat saudara bisa terlempar ke neraka. Ini fakta kelima. Yesus menolak minum anggur bius. Sekarang fakta keenam yang menunjukkan bahwa dia menggantikan kita adalah bahwa Kristus di atas kayu salib mengalami rasa haus. Coba perhatikan Yohanes pasal 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, di atas kayu salib Yesus bilang, aku haus. Kalau Yesus haus itu wajar. Pertama, dia ditangkap sejak dari hari sebelumnya di Getsemani. Dia tidak diperlakukan dengan baik. Mungkin tidak diberi makan, tidak diberi minum. Juga dia digiring ke sana kemari. Dari Pontius Pilatus, lempar ke Herodes. Herodes kembalikan lagi kepada Pilatus lagi. Berikut lagi dia dicambuk. Dan waktu dicambuk pasti darah keluar. Banyak cairan tubuhnya keluar. Dia mengalami kehausan luar biasa. Hipovolemik dia alami. Dia harus pikul kayu salib. Dengan tubuh yang sudah hancur-hancuran itu, kira-kira jalan sepanjang 1 kilometer menuju tempat eksekusi. Ini mengakibatkan dia mengeluarkan banyak keringat. Di atas kayu salib juga dia mengalami rasa panas yang luar biasa. Sekian jam di atas kayu salib dia mengalami kehausan. Jadi wajar kalau dia mengalami rasa haus itu. Dan rasa haus ini bukan rasa haus biasa, sama seperti saya dan saudara haus. Tapi rasa haus ini rasa haus dalam tingkatan yang paling tinggi, kritis. Tadi saya sudah mengatakan Mazmur 22, Mazmur Mesianik, nubuat tentang penderitaan Yesus. Sekarang coba lihat Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini menggambarkan kehausan. Saudara, pernahkah saudara haus sampai lidah melengket pada langit-langit? Sehaus-hausnya kita belum pernah mengalami begitu. Tapi ini haus yang ekstrim. Sehingga lidahnya melekat pada langit-langit mulut. Yesus mengalami kehausan yang luar biasa. Penafsir Abel Bas mengatakan begini, kehausan adalah salah satu keadaan yang paling membuat menderita, yang menyertai penyaliban. Luka-luka meradang dengan hebat, dan demam yang tinggi biasanya terjadi oleh penderitaan-penderitaan pada salib. Dan ini disertai atau diiringi oleh kehausan yang tak tertahankan. Nah, secara jasmani, kita tahu, saya sudah jelaskan kenapa Yesus haus. Tadi, rangkaian penderitaannya. Tapi menjelaskan kehausan ini ada alasan rohani. Saudara tahu cerita orang kaya dan Lazarus? Ya. Orang kaya luar biasa di bumi ini. Lazarus menderita sengsara luar biasa. Matilah dua-duanya. Orang kaya itu sementara menderita di alam maut, bahasa Yunaninya Hades, itu neraka. Sementara Lazarus dibawa ke pangkuan. Terjemahan tepatnya adalah dalam pelukan Abraham. Abraham di surga, Lazarus di surga. Jadi Lazarus ada di surga, orang kaya itu ada di neraka. Lalu orang kaya dari neraka berteriak kepada Abraham. Teriaknya bagaimana? Baca Lukas 16, 23, 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya,
Bapak Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Kenapa dia? Haus. Kalau dia di neraka, berarti ada semacam kehausan tertentu di dalam neraka. Atau minimal dari cerita ini kita bisa menafsirkan bahwa di neraka akan ada sejenis kehausan yang hebat. Nah, ini tidak kebetulan bahwa ternyata di atas kayu salib Yesus berteriak, "Aku haus." Ada seorang pengkhotbah masa lalu yang hebat sekali, namanya Charles Haddon Spurgeon. Ya, dia teolog yang hebat, khotbahnya bagus, dan kata-kata pilihan katanya bagus-bagus. Ya, Spurgeon mengomentari hal ini, orang kaya yang menderita haus di neraka ini. Spurgeon mengatakan begini, kehausan juga akan menjadi akibat kekal dari dosa. Karena ia berkata tentang orang kaya yang rakus. Dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan doanya yang tidak dikabulkan adalah Bapak Abraham. Suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jari ke dalam air, menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sekarang, ingatlah bahwa seandainya Yesus tidak mengalami kehausan, setiap kita akan mengalami kehausan selama-lamanya terpisah dari Allah, dengan jurang yang tak terseberangi antara kita dengan surga. Lidah-lidah kita yang berdosa melepuh kepanasan oleh demam dari nafsu atau penderitaan, harus terbakar selama-lamanya. Seandainya lidah Yesus tidak disiksa oleh kehausan di tempat kita atau menggantikan kita. Seandainya Yesus tidak mengalami kehausan di atas salib, kita akan mengalami persis seperti orang kaya itu. Itu berarti bahwa saat kehausan Kristus di atas kayu salib itu untuk menggantikan hukuman neraka bagi kita. Karena itu saudara, saat Yesus ada di atas kayu salib itu, mengalami semua yang sudah saya bicarakan ini, rasa haus yang begitu hebat, sebenarnya supaya menggantikan kehausan kekal itu di dalam neraka. Kalau saudara tidak percaya dia, saudara akan mengalami seperti orang kaya ini. Tapi kalau saudara percaya Yesus, tidak mungkin mengalaminya. Karena kehausanmu sudah dia bayar lunas di atas kayu salib. Sekarang pilihan terserah Anda. Mau tanggung kehausan itu sendiri atau ditanggung oleh Kristus. Kalau mau ditanggung oleh Kristus, tidak ada jalan lain selain saudara percaya kepada dia. Selain buka hati, percaya dia, juru selamat Tuhan, saya terima dalam hati, dalam jiwa saya. Kehausan kekal itu tidak jadi bagianmu. Kalau tidak, maka saudara menanggung semua dalam neraka bersama-sama dengan seniormu, yaitu orang kaya ini. Pilih mana? Pemirsa dimanapun Anda berada, sudah begitu banyak bukti yang menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan keselamatan kepada kita umat berdosa yang layaknya mendapatkan murka Allah. Dan hari ini menjadi keputusan kita, apakah kita mau membuka hati untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita. Saya percaya kalau Anda membuka hati dan merindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kehidupan yang kekal akan menjadi bagian Anda sekalian. Untuk itu dalam episode ini, kami mengundang Anda untuk membuka hati dan menerima Yesus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Dan kalau itu adalah Anda sekalian, mari kita berdoa bersama dalam kesempatan ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar, yang tiada batasnya di dalam kehidupan orang percaya. Dan saat ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau ada di antara kami berdosa, dan mungkin kami berkata dosa kami begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa. Tetapi kami sudah mendengar bahwa kasih-Mu lebih dari segala apa yang ada. Sehingga saat ini Tuhan,
Kami rindu dan kami memutuskan untuk membuka hati kami, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya ketika kami menerima Engkau, maka kami menerima pengampunan daripada Engkau, dan seluruh dosa kami diampuni oleh karena-Mu. Dan kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan pada saat ini oleh karena kemurahan-Mu, kami menerima kehidupan yang kekal hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima Engkau ya Bapa, dan kami bawa doa kami di dalam nama-Mu, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam episode ini. Tetapi nantikan kami terus di episode yang lainnya dan masih dalam pembahasan tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.